Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Jadi adapun kita berkumpul pada pagi hari ini, kita akan melakukan tag video sebagai tugas akhir kita dari mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok dengan Ibu Rahmayani sebagai dosen pengampunya. Baik, sebelum kita melakukan tag video, akan lebih baik terlebih dahulu kalau kita membukanya dengan berdoa. Di sini saya akan membawakan doa dalam agama Kristen. Teman-teman yang beragama lain mohon dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas segala penyertaan dan berkat-Mu di mana pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan Tuhan, kami pada pagi hari ini akan membuat tugas kami, tugas video project dengan teman-teman kami semuanya. Tuhan, kiranya Engkau dapat memberkati kegiatan ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami agar kiranya apapun yang kami bahas dalam video ini dapat menjadi bekal kami untuk di kemudian hari dan dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan Allah Bapa. Inilah doa yang kami sampaikan kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Haleluya, amin. Jadi di sini sebelum kita melanjutkan pembuatan video ini, di sini saya akan memberitahukan dulu asas-asas yang ada, di mana di dalam pembuatan tag video ini ada 4 asas, yaitu yang pertama ada asas keterbukaan, di mana teman-teman diminta untuk terbuka untuk memberi pendapat. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman sukarela untuk memberikan pendapatnya. Ada asas kenormatifan, di mana apapun yang akan kita lakukan dalam video kita ini sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian ada asas kerahasiaan, di mana video yang akan kita bahas ini hanya dari kita dan untuk kita saja. Selanjutnya, adapun teknik atau penggunaan dalam video kita kali ini adalah menggunakan teknik brainstorming, yaitu curah pendapat, di mana teman-teman semua diminta untuk mencurahkan pendapatnya sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Dan adapun yang menjadi 4 peraturan dasar dari teknik brainstorming adalah tidak ada kritik atau penilaian, di mana dalam sesi brainstorming tidak ada kritik atau penilaian terhadap ide-ide yang dihasilkan. Semua ide diterima dan dihargai tanpa memandang kebenaran ataupun kesalahan. Yang kedua itu adalah semua ide diterima, di mana semua ide yang dihasilkan dalam sesi brainstorming diterima dan dicatat tanpa memandang seberapa tidak biasa atau tidak realistis ide tersebut. Yang ketiga ada fokus pada kuantitas, di mana tujuan dari brainstorming adalah untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide, bukan untuk menghasilkan ide yang sempurna. Semakin banyak ide yang dihasilkan, semakin besar kemungkinan untuk menemukan solusi yang baik. Dan yang keempat adalah untuk membangun ide, di mana dalam sesi brainstorming peserta dapat membangun ide-ide yang telah dihasilkan oleh orang lain sehingga menghasilkan ide-ide yang lebih baik dan lebih kreatif. Selanjutnya saya akan menyampaikan tahap pelaksanaannya, di mana adapun yang menjadi tahap pelaksanaan dari kegiatan kita hari ini adalah semua teman-teman boleh memberikan pendapat. Apabila ada yang bersamaan saat memberikan pendapat, silahkan berdiskusi untuk siapa yang duluan memberikan pendapat. Kemudian semua pendapat itu tidak ada yang salah, di mana semua pendapat itu adalah benar. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke topik utama, di sini kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Di mana gamenya ini adalah kita akan memberitahukan kebiasaan buruk. Dan adapun tahap pelaksananya adalah kita harus menyebutkan nama terlebih dahulu, kemudian menyebutkan kebiasaan buruk yang harus kita ubah. Boleh dimulai dari saya, nanti ke sebelah kanan sampai semuanya berakhir. Perkenalkan, nama saya Grace Angela Sitanggam, dan kebiasaan yang saya harus ubah adalah saya tidak boleh sering telat. Saya Sastra Veronica Sugaham. Kebiasaan buruk yang sering saya lakukan yaitu terlalu sering begadang dan malam hari. Saya Nabila Saka. Kebiasaan buruk yang harus saya ubah, tidak berantem lagi dengan kakak saya sendiri. Saya Pindi Patricia Manuro. Kebiasaan buruk saya yang saya akan berubah ialah tidak melawan orang tua lagi. Saya Muhammad
membatasi Ramadan, kebiasaan buruk harus saya ubah. Saya harus rutin makan tiap hari dan juga harus pulang lebih cepat. Saya Nalfrania Simanjuntak. Kebiasaan buruk yang harus saya ubah adalah jangan jajan sembarangan lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan topik yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini adalah penyalahgunaan media sosial. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat tentang topik kita pada pagi hari ini? Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan dari topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial adalah aktivitas yang menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan dengan orang lain baik secara personal maupun profesional. Penggunaan media sosial sendiri dapat meliputi berbagi konten seperti teks dan gambar, video atau audio, berinteraksi dengan orang lain melalui komentar, pesan atau obrolan, membangun jaringan profesional ataupun sosial, mencari informasi atau berita, dan mempromosikan produk atau jasa. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat tentang topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Menurut saya penggunaan media sosial ini saya lebih ke mendukungnya. Misalnya kayak ada bagi remaja itu misalnya disitulah tempat dia menyalurkan bakatnya, ada hobinya. Misalnya ada hobi dia menyanyi atau memasak, atau bagi cewek itu make up. Jadi remaja itu bisa menyalurkan bakatnya itu misalnya bernyanyi, terus bisa bikin tutorial masak, terus bagi cewek misalnya bisa membuat tutorial make up. Itu sih menurut saya. Kami juga nggak berarti kalau dia bikin video bakatnya gitu pasti otomatis di upload ke TikTok gitu tadi kan kamu bilang. Terus kalau misalnya dia bikin video tapi ternyata nggak ada viewers, like atau apa, jadi dia kayak percuma dong bikin video itu, nggak ada gunanya. Kalau nggak ada artinya video, kalau nggak ada viewersnya video itu. Sebenarnya saya menganggap sebenarnya penyaluran bakatnya itu kan tidak berfokus ke views, tidak berfokus ke viewsnya. Setidaknya dari si anak ini dia menyalurkan bakatnya, terus dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya gitu loh. Itu aja sih, bisa dia meningkatkan kepercayaan dirinya terhadap sosial gitu loh. Itu aja sih. Tapi kan hidup ini kan harus berguna. Jadi untuk apa kita buat video kalau nggak ada gunanya? Nggak bisa ngabisin data, nggak bisa ngabisin paket, nggak bisa ngabisin penyimpanan. Artinya. Menurut saya lebih ke ini sih. Sebenarnya bagus dia kalau yang apa dibilang tadi kan tidak ada gunanya gitu kan membuat video. Sebenarnya tidak ada yang tidak bagus gitu. Semuanya bagus. Kalau setiap hari dia si anak ini atau si remaja ini menyalurkan bakatnya, bakalan lama-lama itu ada viewsnya gitu loh. Orang-orang jadi tertarik nih dengan bakatnya. Misalnya bakat dia bernyanyi, setiap hari dia bernyanyi dengan bagus gitu. Jadi orang-orang tertarik nih atas suaranya, terus suaranya yang merdu gitu ya kan, terus enak didengar. Jadi orang-orang bakal tertarik, terus jadi dia banyak terkenal gitu loh. Setidaknya dia menyalurkan bakatnya dulu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tentang views itu di belakangan, karena walaupun ada awalnya memang tak berguna, tetapi jika dia berproses menyalurkan bakatnya, bakalan ada orang yang tertarik dengan videonya gitu. Tapi itu tidak sepenuhnya tidak berguna, akan ada berguna pas prosesnya. Saya mendukung apa yang dikatakan Noel. Karena kalau misalkan dia udah percaya diri, pasti dia kan punya ide apa bakat yang selanjutnya mau dibuat di posting gitu, supaya orang-orang jadi tertarik gitu. Oke, misalnya dia percaya diri, oke dia percaya diri, dia terus upload, dia terus bangun akun dia. Terus setelah dia bangun akun dia, kan otomatis di dalam TikTok dia ini
akun video dia itu FYP gitu ke orang-orang. Pasti orang-orang banyak yang bilang kalau apalagi ini konten kreator pemula, pasti otomatis video dia itu masih rendah gitu apanya. Kayak videonya lah bilangnya kadar videonya ini masih rendah gitu kualitasnya. Pasti kan dari situ tertimbullah sebuah bully. Dari bully itu kayak misalnya si anak itu jadi down, nggak mau lagi upload videonya. Ya percuma dong kalau kayak gitu, nggak ada artinya dia terus, nggak ada gunanya dia udah bangun akunnya tapi ternyata ujung-ujungnya di tengah jalan dia berhenti. Menurut saya itu sih bukan, tidak bisa kita hindarkan kalau ini di sini. Kalau hate comment itu atau komentar yang jahat itu tidak bisa kita hindarkan memang. Tetapi kita di dalam platform ini kan kita menyalurkan bakat itu kan supaya kita percaya diri dan bukan hanya kita kepercayaan diri kita yang meningkat, tapi kekuatan mental kita juga diuji di situ, gitu loh. Misal nih awal-awal memang jelek nih kualitas videonya, jelek terus ada komentar jahat nih, dia bilang jelek kali videonya, suaranya jelek atau apa. Nah dari situ seharusnya si anak ini mengintrospeksi atau si remaja ini mengintrospeksi atau dia melatih kekuatan mentalnya supaya dia mau menerima. Kalau mentalnya down itu berarti bisa dibilang kayak bukan sebutnya gagal sih, tetapi memang dia bisa rehat dulu gitu. Kalau mentalnya down terhadap hate comment gitu loh, dia rehat dulu terlebih dahulu. Siapa tahu dia memang terguncang mentalnya, dia bisa terus kondisi. Kalau memang ini kuat mentalnya, pokoknya di platform itu, di media sosial itu dia. Nah, berarti kalau kayak gitu nggak ada artinya kalau ujung-ujungnya ke psikologis kita ngeluarin duit lagi, biaya lagi, nggak ada artinya lah gitu. Mending nggak usah bikin video dari awal. Ya nggak gitu loh, karena niatnya kan tadinya kan untuk melatih dirinya jadi supaya percaya diri, makanya dia menyalurkan bakatnya di TikTok itu. Nah, terus sih, ya dia memang dia dapat menyalurkan bakatnya, tapi kan haters ini tidak bisa kita tolak. Iya, kan? tapi sih. Tapi kan justru kalau semakin banyaknya haters, semakin banyak yang menghujat, itu malah bisa buat dirinya jadi lebih meningkatkan rasa percaya diri. Dia jadi kayak yakin lebih lagi sama dirinya sendiri. Dia tertanam pada dirinya bahwasannya dia menunjukkan yang dibilang haters itu motivasi dalam dirinya sendiri, dijadikan motivasi dalam hidupnya. Oke, kalau memang misalkan itu menjadi motivasi. Nah, ada sebagian orang juga yang tidak bisa menjadikan itu motivasinya, dan dia juga memang ketika sudah diajak dia memang mentalnya down. Apa yang akan dilakukan? Apalagi di zaman sekarang kan anak-anak kan susah gitu untuk diajak ngobrol. Banyak kan itu anak-anak itu dari kecil itu udah banyak yang mental down karena dia terkurung. Karena banyak juga kurang pengawasan di dalamnya dari orang tua, kayak terlalu sibuk. Mungkin di sisi lain kan nggak cuma netizen buruk itu aja, tapi kan ada netizen yang positif kayak mengarahkan dia, mendukung dia untuk mengikuti pelatihan, dimulai dari kayak pelatihan seminar gitu, biar jadi lebih percaya diri, biar dia bisa menghadapi netizen itu kayak mana, biar dia bisa jadi netizen itu motivasi gitu loh. Oke, bagaimana kalau orang tuanya tidak menyetujuinya? Nah, dan kalau misalnya ada orang yang bilang menyarankan itu, tadi aku seminar, orang mana yang baik mau mengikuti seminar, mengajak orang seminar? Masa ya, misalnya kita nggak kenal, ikut seminar yuk, emang mau? Sepede itu mengajak orang? Saya kayak membantah dari tanggapan si Sastra tadi yang tentang orang mana yang tidak bisa itu dari misalnya ini dari konten kreator yang terkenal gitu membuka seminar tentang kepercayaan diri di media sosial. Berarti itu bukan berarti dia mengajak dengan mana, itu kan juga kebutuhan konten dia, biar misalnya konten dia itu kayak lebih
apa namanya, bukan mengajak, istilahnya itu kayak memberi dukungan. Netizen ini kayak memberi dukungan, kayak ngasih saran gitu loh. Bahwasanya misalnya kamu kayaknya harus ikut ini biar nggak jadi terlalu memikirkan netizen si ini yang terlalu komen buruk tentang kamu gitu, biar nggak down lagi gitu. Instruksi. Kan itu kan dia mengikuti yang sudah besar ininya platformnya. Nah, sedangkan dia masih kecil. Kalau misalkan dia tidak memiliki kemauannya setelah dia down, itu bagaimana? Dia sudah down nih, dia tidak ada niatan untuk melanjutkan. Tetapi ada yang dari platform besar ini melakukan seminar untuk melanjutkannya. Itu bagaimana? Iya, lagian Kan itu kan dari sendiri kita. lagian kan di zaman sekarang orang melakukan seminar itu kebanyakan ya untuk kepentingan mereka sendiri juga, untuk kebutuhan mereka sendiri, untuk keuntungan mereka sendiri juga. Makanya kita itu diajak, walaupun kita nggak kenal kita diajak gitu. Sama aja, nggak ada artinya kalau kita memang nggak ada artinya kita ikuti itu juga. Hanya dapat di materi doang. Interupsi. Nah, misal nih tadi dibilang si Rizky, kalau misalnya bagi pemula itu mental down, memang tidak bisa dihindarkan kan, dari pemula itu tiba-tiba ingin menyalurkan pendapat, tiba-tiba ada yang hate comment. Setidaknya kan bukan sepenuhnya dia itu hate comment, ada itu tanggapan yang baik. Setidaknya gitu kan, si anak ini tidak berfokus pada hate comment itu. Bukan berfokus pada hate comment, dia berfokus pada komentar-komentar yang baik. Jadi hate commentnya itu diabaikan, kan bisa, tergantung pilihan si anaknya, gitu loh. Jadi dia tidak sepenuhnya dia mental down gitu loh. Bisa si anaknya dia itu memilih, kan suka hati si anak ini memilih antara dia hate comment, dia mau mendengarkan hate comment, atau yang baiknya yang ini komentar baiknya gitu loh. Gimana dia mau melihat, mau membaca atau mau lihat kayak hal-hal positif kalau semua yang mengomen video itu hal negatif? Interupsi. Bisa jadi walaupun semuanya hate comment kan, misal pemula itu kan kebanyakan itu hate comment. Nah, bisa jadi hate comment itu kita jadikan motivasi gitu. Kita jadikan motivasi. Misalnya nih, suaramu jelek atau kualitas videomu tidak bagus gitu, kurang cocok gitu kan. Terus bisa jadi si anak ini jadikan motivasi. Oh, ternyata kualitas videoku ini kurang bagus. Nanti saya akan membaguskannya lagi lebih bagus gitu. Misalnya suara dia kurang bagus, nanti saya akan berusaha untuk memperbaikinya gitu. Jadi kayak si anak ini tidak langsung down gitu loh. Setidaknya dia walaupun banyak hate comment, setidaknya dia itu jadikan motivasi, bukan jadikan itu hate comment itu sebagai dia mental dia down, bukan. Oke, interupsi. Oke, itu kan sebagai konten kreatornya sudah dianggap selesai kan. Saya ingin menanyakan, kalau misalkan haters ini kan dia emang haters orang tersebut, dan orang berpikiran kalau menghaters dia ini tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sendiri dari hatersnya ya, dan semakin banyak, itu bagaimana tanggapannya? Semua komennya itu jadi haters. Semua komenan itu haters semua, nggak ada hal Karena si konten kreatornya ini tidak menyanggah hatersnya tersebut, jadi hatersnya itu berpikiran enak nih nge-hate dia nggak ada menanggapinya. Saya mau menyanggah dari pendapatnya si Rizky tadi. Itu kita harus mempunyai kesadaran diri kita sendiri. Kita harus menjaga ketika kita. Terus kita harus menjaga kita harus menjaga sikap kita terhadap orang lain. Terus buat apa sih kita meng-hate orang lain gitu loh, sementara kita banyak kekurangan gitu. Tidak ada keuntungannya untuk meng-hate. Jangan terlalu kan manusia sekarang kan kebanyakan karena kurangnya dari perhatian dari orang tua, mereka kebanyakan lebih ke bully tadi, yaitu lebih meng-hate komen, kayak lebih meng-hate video orang untuk kesenangan dia sendiri. Jadi apa saran dia kayak lebih berubah lah bilangnya, kan nggak ada gunanya kalau manusia itu untuk berubah. Anaknya. Oke, dari awal kita ya. Sih, saya lebih ke menyarankan
Tuh, sebaiknya pihak sekolah atau lembaga pendidikan mengadakan seminar nih kepada orang tua untuk supaya orang tua lebih aktif lagi dalam menjaga anaknya dalam bermain media sosial, supaya anak-anak ini tidak menyalahkan tidak menyalahgunakan media sosial ini, tidak mungkin sembarangan orang atau tidak membuat mental down seseorang itu melalui komennya itu. Jadi tidak ada namanya itu cyberbullying, karena orang tua memantau sepenuhnya pergerakan dari si anak ini gitu. Itu aja sih kalau saran dari saya. Baik, adakah lagi teman-teman yang ingin menyanggah atau sudah? Oke, baik, supaya kita tutup curah pendapat kita pada hari ini, walaupun lebih jatuhnya ke debat ya jadinya. Adapun yang menjadi kesimpulan dari topik kita pada pagi hari ini yang tentang penggunaan media sosial adalah ada beberapa teman yang mendukung tentang penggunaan sosial media itu karena berpengaruh positif kepada dirinya sendiri ataupun kepada lingkungannya, tetapi ada juga teman-teman yang tidak mendukung penggunaan media sosial ini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah ada komitmen yang bisa teman-teman sampaikan setelah kegiatan kita pada pagi hari ini? Mungkin komitmen saya adalah saya harus lebih pandai lagi menggunakan media sosial. Saya harus menjaga ketika saya supaya tidak membuat orang itu mental down itu, supaya tidak membuat orang sendirinya. Saya tidak berkomentar jahat kepada seseorang. Itu aja sih komitmen saya. Apakah ada yang lagi teman-teman yang memberikan komitmen? Dari saya itu saya bisa mengetahui bahwa peran orang tua, orang sekitar itu sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri maupun berpengaruh untuk diri kita sendiri maupun lingkungan kita. Oke, apakah ada lagi? Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, pesan-pesan apa yang bisa teman berikan dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Kalau saya pesannya saya jadi lebih tahu bahwa penggunaan media sosial itu ada sisi buruknya, ada sisi baiknya, tapi sisi buruknya kita bisa tahu cara mengatasinya di mana. Dan pesannya itu pada saya mungkin kita selanjutnya akan bertumbuh dan tidak terlalu fokus pada diri sendiri untuk seperti nggak peduli tentang. Oke, baik, selanjutnya ada lagi? Saya lebih ke kesan kita ini kan luar biasa ya, kita kayak mencurahkan pendapat kita masing-masing gitu kan. Kita bisa jadi kayak menyanggah atau kita mendukung atau menyanggah dari pendapat itu. Jadi kita lebih ke ini kayak meningkatkan kepercayaan diri kita untuk mengeluarkan pendapat kita juga. Itu sih pesan saya, kayak pertemuan kita kali ini itu luar biasa karena kita dapat mengeluarkan pendapat kita sepenuhnya. Baik, selanjutnya setelah kita membahas tadi topik yang cukup berat dan pembahasan kita yang cukup luas, saya mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan games pendudukan komitmen, di mana games kali ini itu bernama mengikuti perintah bos. Jadi saya ingin bertanya dulu, games ini mau kita lakukan secara berdiri atau duduk saja? Duduk aja. Berarti saya memberikan instruksi, teman-teman semuanya harus melaksanakan sesuai dengan instruksi yang akan saya berikan. Oke, bawahnya boleh duduk tegak. Pertama, pegang rambut. Salah. Oh iya. Pegang telinga, mengikuti perintah bos. Pegang tangan. Pegang dahi, perintah bos pegang kaki. Pegang telinga, pegang kuping. Bos berkata pegang meja.
Cukup sekian segitu aja game kita karena kita sudah pendek ya hari ini. Selanjutnya kita tutup dengan doa sebelum kita berpisah. Saya akan membawakan doa dalam agama Kristen, mohon kepada teman-teman yang lain beragama lain dapat meneruskan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas seluruh berkat dan hikmat-Mu di mana video kami sudah dapat kami ambil video project sebagai tugas akhir kami pada mata kuliah ini, dan tadi pembahasan kami cukup luas dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah Bapa, kiranya Kau dapat memberkati kami ingin pulang dari tempat ini agar kiranya kami diberkati dalam perjalanan kami ataupun apapun kegiatan yang ingin kami lakukan lagi Tuhan. Melalui doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu melalui Nabi Yesus Kristus Tuhan yang lulus dan perjalananmu, haleluya, amin. Oke, baik, sebelum kita berpisah, kita boleh nyanyi. Nyanyi Laskar Pelangi yang akan dibawakan oleh Nabila. Silakan Nabila. Kita berdiri aja. Jadi kita Dari ini. Mana jebaran padahal struknya itu Oke teman-teman, kita akan bernyanyi sebelum berpisah ya. Saya nyanyi Laskar Pelangi. 1, 2, 3. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terbang waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa, menang